Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di rumah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam nuansa Ramadan, yaitu Ramadan ke-15 hari ini, 1441 Hijriah. Walaupun dalam kondisi kita masih pandemi COVID-19, alhamdulillah kita bisa berbagi, baik berbagi ilmu, insya Allah mungkin berbagi hal-hal yang lain. Karena dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak menutup pintu-pintu kita untuk berbagi, dan kemudian tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, hari ini sesuatu yang luar biasa. Kita kedatangan Ustadz dari Pinang Mas ini, yaitu Al-Ustadz Edi Jatmiko, ya Pak Edi. Dan hari ini kita akan memulai tentang tausiah secara online, karena memang kita kalau secara berkumpul mengumpulkan orang banyak, kita disarankan oleh pemerintah untuk tidak melakukan itu. Oleh karena itu kita mencoba berbagai sarana secara teknologi internet untuk berbagi, ya termasuk kultum atau tausiah di bulan suci Ramadan ini. Dan kita saat ini langsung dari BC 4 HNI HPAI Bengkulu. Dan hari ini adalah launching kegiatan kita Jumat Berbagi ini Pak Edi. Nanti berbagi kita, ya, baru pertama kali ini ya? Baru pertama kali. Karena baru tahun pertama kan? Ya, ini. Karena tahun pertama ya. kita masuk bulan suci Ramadan. Oleh karena itu insya Allah, walaupun hanya sedikit atau banyak nanti tergantung donatur, insya Allah kita akan melanjutkan program Jumat Berbagi ini kepada fakir miskin yang terdampak COVID-19. Pak Edi Jatmiko hari ini akan berbagi kepada kita bagaimana kita menghadapi Ramadan ini dengan tetap semangat. Kemudian nanti insya Allah sebagai muslim, apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kepada Pak Edi dengan segala hormat, waktu kami persilahkan untuk berbagi kepada kita semua, terutama teman-teman di Facebook dan teman-teman di IG. Kami persilahkan Pak Edi. Baik, teman-teman semua yang sedang mendengarkan, baik melalui Instagram maupun Facebooknya Pak Muzanif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Teman-teman di Facebook dan Instagram, mudah-mudahan Anda sehat semuanya siang hari ini, walaupun ini masa-masa ngantuk ini jam segini. Tapi enggak masalah masa-masa ngantuk ini, tetap jaga kesehatan, semangat terus itu. Ada sebuah kisah. Ya, suatu hari ada seorang badui dari dusun, namanya badui ya. Badui ini agak beda orangnya ini, agak bandel dikit lah kurang lebih gitu. Islam badui dari dusun datang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, membawa unta. Kemudian sebelum masuk masjid, unta itu dilepaskan begitu aja di depan masjid, dilepaskan saja tanpa diikat. Lalu Rasulullah SAW melihat unta itu, kemudian menegur badui itu. Ya, menegur maksudnya supaya untanya diikat. Si fulan ini punya begitu. Mengapa untanya dilepaskan itu saja? Tidak kamu ikat lebih dahulu. Itu bahasa bebasnya gitu kurang lebih ya. Ini bahasa bebasnya termasuk itu begitu. Si badui tidak langsung melaksanakan perintah itu, tapi dia malah menjawab, "Ya Rasulullah, inilah aku sudah bertawakal dengan keberadaan untaku. Mudah-mudahan dia tidak hilang kemana-mana," gitu kurang lebih. Ya, jadi itu tawakalnya ke si badui ya. Tapi ya Rasulullah cukup sabar orangnya, cukup sabar. Padahal kalau sahabat lain itu diberitahu oleh Rasulullah biasanya langsung nurut itu ya. Tapi si badui menjawab begitu. Lalu Rasulullah akhirnya memberikan tahu pada si badui, "Wahai sahabatku, bahwa bertawakal bukan begitu. Maka ikatlah lebih dahulu untamu itu biar aman, baru kau ke masjid.
Maka itulah arti tawakal sebenarnya. Jadi ada upaya untuk menjaga supaya untanya tidak kemana-mana. Teman-teman sahabat Facebook, sahabat PAI juga, sahabat Instagram, berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini yang baru terjadi 1 abad sekali ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ini, maka kita diminta untuk tetap semangat untuk menjaga diri agar tidak tertular, agar tidak menulari juga. Ya, kalau tertular kita kan pasif, kalau menulari kita aktif. Jadi dalam hal itu supaya tidak tertular, maka ada upaya namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk tawakal itu? Pertama, kita ikuti instruksi-instruksi pemerintah untuk jaga jarak. Ya, jaga jarak. Jadi siang hari ini kita akan sekelumit bicara kurang lebih waktu 20 sampai 30 menit ini bicara tentang corona pertama. Rencana Allah yang sempurna corona ini ya. Kedua tentang bagaimana mensikapi bulan Ramadan ini dengan puasa dan baca Al-Qur'an. Ya, karena keduanya itu berhubungan. Jadi kita bicara masalah badui tadi itu dengan tawakalnya. Nah, kita di masa COVID-19 ini tentu tidak ingin tertular oleh virus itu sendiri. Juga tidak ingin ketularan. Nah, kalau Jawa itu tertular ya, tidak ingin menulari, tidak ingin tertular. Upaya untuk tidak tertular dan tidak menulari dengan berbagai caranya itulah tawakal kita dalam rangka menjaga supaya virus itu tidak mengenai kita, tidak mengenai keluarga kita. Bagaimana caranya? Seperti diimbaukan pemerintah, kita menjaga jarak. Seperti kami berdua ini, tidak terlalu dekat duduknya, ya, tidak terlalu dekat. Beliau mencontohkan pakai masker. Kalau saya kali ini kalau pakai masker berbicara agak terpotong-potong, tidak nyaman, sehingga terpaksa dibuka dulu maskernya ini. Jadi pertama mengikuti perintah anjuran pemerintah menjaga jarak, physical distancing. Kalau dulu ada istilah social distancing. Distancing itu jarak ya. Fisik itu fisik. Jadi ada yang bilang kalau lemparan ludah cairan di dalam kita berbicara ini terlempar maksimalnya 1,8 meter. Tapi dengan jarak physical distancing, berbicara tidak berhadapan seperti ini ataupun berbicara dengan menutup masker, maka itu sudah menjaga, berbentuk tawakal menjaga corona. Kedua, setelah physical distancing, menjaga kondisi tubuh tetap sehat, yang sehat. Puasa kok tetap sehat, pasti loyo dong puasa. Ya, itu orang bilang puasa loyo rasanya, tapi sebenarnya tubuh itu merasakan kesehatan luar biasa. Anda kalau berpuasa dari pertama kedua itu setelah melewati waktu asar, tidak tertidur lebih dahulu, itu luar biasa sehatnya sebenarnya. Kalau terasa agak kempes dan kemudian sehat. Memang lemas tapi sehat. Nah, jadi pertama tadi menjaga physical distancing, kedua menjaga kesehatan. Ya, salah satunya barangkali mengkonsumsi obat-obat atau bukan obat namanya Pak Mujid, apa namanya ini? Makanan ya, makanan-makanan yang memang sehat. Makanan sehat diolah secara sehat ditambah halal. Nah, jadi kalau bahasa agama itu makanan yang halalan toyiban, yang halal dan toyib. Karena ada juga yang halal tidak toyib, ya, tidak toyib artinya tidak sehat. Halal tapi tidak sehat, itu tidak bagus. Jaga makanan itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena sampai hari ini virus itu belum ada obatnya. Hanya menahan fisik tubuh kita supaya kuat, supaya tidak tertular oleh virus itu sendiri. Walaupun kita terkena. Maka ada istilah, kalau misalnya saya dekat dengan Pak Muzanif ini, kemudian tersenggol, saya membawa, katanya orang itu OTG, orang tanpa gejala. Dia punya virus, tapi nggak ada gejala, sehat. Menyentuh orang yang sebenarnya agak lemah, kena dia. Nah, ini kalau tubuhnya lemah kena, tapi kalau tubuhnya kuat tidak kena. Maka senantiasa meminum obat, bukan obatan macam ya kalau bahasa di Indonesianya jamu atau makanan-makanan suplemen-suplemen yang sehat. Salah satu ini bukan sponsor, ini salah satu produk HPA ini adalah yang sudah jamin kesehatan dan halalnya. Maka harganya biasanya juga tidak semurah dengan yang jamu-jamu di pasar. Tapi salah satunya itu. Tidak harus itu maksud saya ya. Nah, teman-teman Facebook dan Instagram yang saya hormati, itu dua cara kita bertawakal, menjaga supaya tidak kena virus. Physical distancing, menjaga kesehatan. Hanya dua itu.
Untuk bisa physical distancing tentu kita harus tidak banyak berinteraksi dengan orang, diupayakan ya. Baik, saya tadi berjanji akan membicarakan tentang dua hal antara corona dengan tentang bulan Ramadan. Masih sedikit saya turun tentang corona. Corona ini kalau kita bersyukur, kalau kita mentafakuri semacam ulil albab begitu. Jadi ciri ulil albab itu ada dua. Ya, ada pertama adalah bazakarallah, zikir kepada Allah dalam keadaan duduk berbaring, ya, tidur itu berzikir. Tapi yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi. Nah, termasuk diantaranya corona ini, ya, corona ini. Sebenarnya kalau kita kaji-kaji, corona ini dampak positifnya juga luar biasa. Allah punya rencana yang sempurna. Jadi dilaporkan dari satelit di kota-kota besar kayak Beijing, kemudian Tokyo, kota-kota yang provinsi, ibu kota provinsi, ibu kota negara. Itu ketika dari satelit dilihat dampak polusinya itu berwarna hijau yang semula merah. Itu luar biasa. Artinya Allah ingin memperbaiki bumi ini. Bumi ini adalah tempat tinggal kita bersama, sehingga dia ketika dengan dilaporkan bahwa di dunia ini setiap hari ada 3,5 miliar manusia yang berlalu lintas, artinya berjalan menggunakan kendaraan. 3,5 miliar sedunia ya, bukan cuma di Indonesia. Kalau di Indonesia kan nggak terlalu banyak. Itu melakukan perjalanan tiap hari, dan perjalanan itu tentu menggunakan paling banyak bahan bakar fosil atau minyak. Itulah penyebab polusi. Polusi menyebabkan kemudian karbon monoksidanya naik, lapisan ozon rusak. Nah, dengan adanya virus corona ini, orang physical distancing, bekerja dari rumah, akhirnya ya agak berkurang lalu lintas yang mengeluarkan asap-asap tadi dari knalpot mobil, motor atau kendaraan lain. Lalu lintas udara oleh pesawat juga sangat berkurang. Sehingga luar biasa, bumi semakin cantik dari atas, ya, semakin cantik. Kita nggak lihat sih kalau dari bawah, dari langit itu hijau, nampak lebih hijau. Ini perbaikan bumi oleh Allah SWT dari virus itu. Sehingga kita tidak boleh mengeluh, aduh virus, jadi susah. Kita harus bertawakal, menerima juga. Jadi orang mukmin itu ciri khasnya dua. Ketika diberi musibah, dia bersabar. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Sabar dan syukur itu adalah hal yang istimewa, yang ajabah dalam hadis disebutkan, yang segala urusan kaum muslimin itu ajaib, menakjubkan itu ya. Sabar dan bersyukur. Kita harus bersabar dengan corona ini. Kembali tadi, jadi dampak positifnya adalah polusi berkurang. Dampak yang kedua, dilaporkan juga di berbagai sumber bahwa perkembangan hewan liar yang selama ini agak lambat jadi lebih bagus, gitu Pak Muzani. Jadi ternyata kehadiran manusia di hutan dan lainnya itu membuat mereka stres, tidak bisa berkembang gitu. Dengan adanya itu bagus bagi kehidupan. Dan ketika tumbuh-tumbuhan yang selama ini tidak berkembang dengan baik, agak pertumbuhannya lambat, ketika tidak manusia ke hutan berburu, tidak para turis yang suka ke hutan-hutan lindung itu berkurang, maka juga perkembangannya luar biasa. Ini semua adalah rencana Allah yang sempurna bagaimana mengembalikan bumi ini kembali muda. Bahkan di suatu satelit dilaporkan kondisi suatu daerah kota tertentu itu seperti 30 tahun yang lalu. Kondisi ozonnya luar biasa. Nah, jadi rekan-rekan di Facebook dan juga di Instagram, rencana Allah ini sempurna, tidak ada yang nggak sempurna. Nah, jadi kita harus bagaimana mentafakuri saja, mensikapi aja corona ini. Yang terakhir, nah ini dengan menyambung ini, yang terakhir yang berhubungan dengan puasa kita. Tadi di awal saya sebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini diturunkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sehubungan dengan ini ada sebuah hadis dari Rasulullah menyebutkan yang artinya biasanya begini, bahwa nanti pada hari kiamat puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat pada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Qur'an. Selama apa? Selama yang berpuasa itu bisa menahan syahwat dari makan, menahan nafsu makannya. Yang kedua bisa menahan syahwatnya. Jadi ada dua. Pertama, supaya si puasa itu menerima syafaat dari puasa itu sendiri, ya.
Jadi puasa akan memberi syafaat pada yang berpuasa. Caranya gimana? Supaya yang berpuasa itu menahan dari keinginan-keinginan makan yang berlebihan selama bulan Ramadan. Ada orang berpuasa itu tiap siang sudah memikirkan nanti sore bukanya apa, banyaknya seperti apa, besok apa lagi. Jadi ini hasrat untuk makannya itu tidak tertahan. Jadi ini belum berpuasa sungguhan ini. Sebab kita harus ingat bahwa masih ada saudara kita yang berpuasa dalam berpuasa. Puasa di atas puasa. Maksudnya gimana? Kalau kita berbuka puasa secara umum itu kadang-kadang langsung minum air putih, air manis, ada kurma, ada nasi cukup dengan gulanya. Ini yang puasa di atas puasa itu gini, dia berpuasa, minum air putih, tidak makan, cuma nasi beberapa sendok, gulanya nggak nentu. Nah, kadang cuma cabai dan apalah gitu. Jadi ada orang yang puasa di atas puasa, sehingga maka puasa yang bisa menjadi syafaat nanti adalah puasa orang yang bisa menahan hasrat makannya. Nah itu. Jadi hasrat makannya habis maghrib buka, nanti habis isya buka lagi, mau tidur, ini tidak menahan hasrat makan. Jadi mindahkan siang ke dalam malam ini ya. Lalu yang kedua yang bisa memberi syafaat nanti adalah bacaan Al-Quran. Jadi kata yang Al-Quran, ya Allah, berilah aku untuk izinkan aku memberi syafaat pada orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, yang dengannya dia yang dengannya aku mencegah dia dari tidak tidur malam dalam rangka qiyamul lail. Jadi ada orang yang malas, tidak malas artinya tidak sempat tidur malam atau sedikit tidurnya karena baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dua macam bacanya. Ada dalam Al-Quran, jadi harus bikin langsung. Ini kan harus buka kitab ini ya. Nanti mau dibagi sebagian ini ya. Mau dibagikan. Ya. Ada juga yang baca Al-Quran itu ketika dalam sholat, itu lebih afdol. Tapi kan kita nggak punya apalah kadang-kadang. Nah, jadi keduanya bisa memberi syafaat. Maka barang siapa banyak bisa melakukan baca Al-Quran itu semakin banyak, semakin bagus kualitasnya, itu juga syafaatnya makin bagus kualitasnya. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi itu tadi yang berhubungan dengan Al-Quran dan puasa. Karena di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Ramadan unzila fil Quran. Untuk apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebutkan, "Faman syahida minkumus syahr", barang siapa di antara kamu itu hadir di bulan Ramadan itu, falyasum, maka berpuasalah. Nah, itu. Jadi teman-teman Facebook dan teman-teman Instagram yang tergabung dalam HNI ini ya, HNI ini, mudah-mudahan sekelumit ini bisa mencerahkan kita bahwa pertama, Corona jangan terlalu dianggap sebagai musibah, tapi ujian dari Allah dalam rangka apa? Allah ingin mengembalikan bumi ini ke dalam bentuk yang lebih bagus lagi suasananya. Sampai polusinya menurun, habitat tempat tumbuh binatang, tempat hidup binatang, tempat hidup tumbuh-tumbuhan itu juga makin baik. Sehingga nanti manusia menikmati hasil dari corona itu. Seperti juga kalau terjadi gunung meletus, memang seketika itu agak menderita, tapi setelah itu jadi subur, sungainya muncul pasir banyak, kemudian tumbuh-tumbuhan subur karena ada debu-debu yang menjadi pupuk, ya, jadi pupuk. Kemudian juga jangan lupa bahwa corona itu juga semacam ujian bagi kita. Barang siapa tidak berusaha mencegahnya untuk tertular, maka dia bakal kena. Maka harus tawakal, physical distancing, dan menjaga kesehatan dengan makanan-makanan yang halal lagi thayyib. Dan kemudian berhubungan dengan puasa, upayakan puasa kita bisa menjadi syafaat kita di hari akhir nanti. Ditambah dengan di bulan Ramadan 1 bulan penuh ini, yang belum banyak baca Al-Quran, mari mulai hari ini kita sama-sama mengulang lagi bacaan yang sudah hafal, menambah bacaan yang belum hafal, supaya Ramadan bisa menjadi berkah bagi kita. Begitu Pak Musani? Ya. Terima kasih Edi Janiko yang sudah memberikan tausiah kepada kita bersama bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim di bulan suci Ramadan ini dengan tidak menundukkan semangat ibadah tadi ya. Kemudian meningkatkan, menahan hawa nafsu, karena memang sebenarnya puasa ini yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengendalikan, mendidik diri kita terhadap hawa nafsu dari godaan-godaan setan yang selalu membisikkan kita di setiap kesempatan. Kemudian tadi Pak Edi juga sudah menyampaikan bagaimana bahwa pandemi COVID-19 itu adalah skenario Allah. Yang kemudian kita sebagai seorang muslim itu bagaimana mengambil ibrah, pelajaran yang besar dari skenario yang Allah sudah tunjukkan kepada kita ini. Bagaimana tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala ternyata
menjadikan salah satu manfaat dari COVID-19 ini bagaimana bumi itu menjadi hijau, bagaimana tumbuh-tumbuhan menjadi subur kembali, kemudian polusi itu bisa dikurangi. Subhanallah. Kemudian yang menarik juga di beberapa artikel yang saya baca Pak Edi, ternyata dari peristiwa COVID-19 ini bagaimana kita menjaga kedekatan dengan keluarga. Ya. Anak-anak kita yang selama ini jauh mungkin di pesantren, kita bisa berkumpul kembali, bisa membaca Al-Quran di rumah, dan kita bisa memupuk kebersamaan dan rasa kekeluargaan kita di rumah kita. Yang selanjutnya juga mungkin dengan peristiwa COVID-19 ini mewujudkan rasa kemanusiaan kita untuk berbagi. Bagaimana kita melihat ada orang yang ternyata untuk makan saja sulit. Informasi dari teman-teman kita di Sawalempar itu, ada yang berbuka puasa itu hanya dengan air biasa ya. Jadi puasa di atas puasa tadi. Ya, puasa di atas puasa. Luar biasa. Oleh karena itu COVID-19 ini mengajak kita bersama untuk berbagi. Makanya program ANI HPAI BC4 ini salah satunya adalah berbagi. Ya. Walaupun kita mulai dari hal yang kecil, apa yang bisa kita bagikan kita mulai. Siapa yang bisa memberikan kita salurkan. Sehingga nanti orang-orang yang memang selama ini menangis pada saat berbuka, melihat orang yang berlebihan makan, itu juga bisa merasakan. Nah, inilah mungkin manfaat yang bisa kita petik. Kemudian kita tetap bersabar, karena ini adalah semuanya adalah skenario dan ujian Allah. Jangan sampai nanti kita mengeluh karena pandemi, karena ini kita anggap suatu bencana. Sebenarnya ini bukan bencana, mungkin ini adalah ada sesuatu yang indah yang nanti akan Allah tunjukkan kepada kita. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak Pak Edi atas kebersamaan hari ini. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang mendatang Pak Edi bisa menyempatkan diri hadir ke sini lagi. Karena Pak Ustadz Edi Janmiko ini adalah salah satu pelanggan BC4 ya. Dan beliau ini juga adalah orang yang rutin mengkonsumsi produk HNI HPAI. 7 elemen. 7 elemen yang bisa meningkatkan stamina ya, daya tahan tubuh kita menjadi lebih. Termasuk sabunnya. Tiap hari apa ini? Sabun, gosok gigi, obat odol ya? Odol ya, itu juga. Ya, siwak ya. Nah, ini yang kita bisa peroleh hari ini, bahwa kita mesti meningkatkan semangat, mesti menghadapi kondisi pandemi Covid ini dengan berbaik sangka kepada Allah, dan kita meningkatkan rasa kemanusiaan sehingga kita berkeinginan terus berbagi. Karena konsep berbagi itu, kalau kami baca dari beberapa artikel Pak Edi, semakin kita berbagi, maka rezeki itu akan semakin Allah akan curahkan ya, curahkan lagi. Kepada kita. Demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Edi bisa bersama lagi, dan juga kami berharap saling berbagi seperti ini kita budayakan. Karena memang di masjid-masjid sudah hampir tidak ada lagi kultum-kultum. Iya, nggak boleh ngumpul ya. Kalau tarawih agak sembunyi-sembunyi dikit. Kira ada apa ini yang mau disampaikan di akhir kegiatan kita ini? Ya, jadi untuk teman-teman di Facebook dan Instagram, HNI di BC4 ini ya, BC4 ini sudah berupaya untuk bagaimana mensosialisasikan bagaimana berpuasa dalam keadaan sehat. Jadi menjaga stamina itu selain dengan berolahraga juga dengan makanan, dengan suplemen istilahnya ya, suplemen yang sehat. Memang kesehatan itu mahal harganya di mana-mana, tapi lebih baik mahal di awal daripada lebih mahal lagi di sakit. Rasa hidup lebih mahal lagi Pak. Betul. Kalau suruh milih, kalau makanan kan sakit nikmati. Saya kopi saya nikmati rasanya itu. Tapi kalau sakit itu udah keluar uang banyak tapi nggak terlalu lebih sengsara lagi. Tetap semangat berpuasa, kemudian jaga ibadahnya, walaupun tetap di rumah, tarawih tetap jaga tetap, kemudian baca Al-Quran, karena ini sebagai pemberi syafaat kita di yaumil qiyamah nanti. Semakin besar baca Al-Quran, semakin kualitasnya bagus, semakin puasanya terjaga dari hasil makan yang cukup luar biasa itu kita jaga, maka syafaatnya akan lebih bagus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa para sahabat Facebook dan Instagram. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan kepada kita bersama. Terima kasih Pak Edi ya atas ilmu yang sudah di-share kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat pada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.